Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerhati desa yang budiman. Pemilihan kepala desa yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan desa dengan mengganti atau meneruskan kepemimpinan kepala desa yang telah berakhir masa jabatannya dan untuk meningkatkan demokratisasi di Indonesia terus dilaksanakan. Di tahun 2021, Pilkades serentak dilaksanakan di 229 kabupaten atau 14.500 desa, di mana sampai dengan 13 Juli 2021 telah terlaksana di 51 kabupaten atau kota yang masih memiliki desa, atau sebanyak 3.815 desa, dengan daftar pemilih tetap mencapai 6.852.218 pemilih yang tersebar di 17.142 TPS dengan 10.912 calon kepala desa. Pilkades serentak 2021 berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat. Namun, per 14 Juli 2021 terdapat 173 kabupaten kota atau sebanyak 10.685 desa yang belum melaksanakan pilkades serentak di tahun 2021, di mana 5 kabupaten atau kota pelaksanaan pilkadesnya diundur di tahun 2022, seperti Kabupaten Nias, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sika, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Bagi yang belum melaksanakan pilkades, diharapkan dapat menindaklanjuti Inmendagri nomor 15 dan nomor 16 tahun 2021. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah mengeluarkan surat nomor 140/3170/BPD tanggal 5 Juli 2021 tentang penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan pemilihan antar waktu se-Jawa dan Bali. Isi surat tersebut meminta kepada bupati atau wali kota se-Jawa dan Bali untuk melakukan beberapa hal. Pertama, melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa, baik serentak maupun pemilihan antar waktu yang berpotensi menimbulkan kerumunan dalam rentang waktu, penerapan PPKM darurat, atau ditetapkan kebijakan lanjut. Penundaan yang dilakukan tidak membatalkan tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kedua, proses dapat dilaksanakan kembali dengan memperhatikan angka penurunan penyebaran COVID-19 dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ketiga, memperkuat sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan 5M serta optimalisasi proses vaksinasi COVID-19. Keempat, menguatkan peran posko desa sebagai sarana untuk melakukan pemantauan kondisi penyebaran COVID-19 di masing-masing daerah. Tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri nomor 141/3170/BPD tanggal 5 Juli 2021, lingkup Pulau Jawa dan Bali, 5 kabupaten ditunda pelaksanaan hari pemungutan suara yang semula dilaksanakan dalam rentang waktu PPKM darurat, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumeneb. Sementara pelaksanaan pilkada serentak di luar Jawa dan Bali memperhatikan beberapa hal. Dalam Inmendagri nomor 17 tahun 2021, terdapat perluasan wilayah sebanyak 43 kabupaten kota yang akan ikut menerapkan PPKM darurat di luar wilayah Pulau Jawa dan Bali. Hingga 13 Juli 2021, terdapat 2 kabupaten yang telah melaksanakan tahapan pemungutan suara dalam masa PPKM darurat, yakni Kabupaten Sintang dan Kabupaten Halmahera Tengah. Sampai dengan tanggal 20 Juli 2021, terdapat 4 kabupaten yang akan melaksanakan tahapan pemungutan suara, yaitu Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Ketapang,
dan Kabupaten Aceh Tenggara. Sementara Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Mahakam Ulu memutuskan untuk menunda tahapan pemungutan suara berdasarkan pertimbangan peningkatan kasus penyebaran COVID-19 di wilayah masing-masing. Pelaksanaan pilkada serentak di luar Pulau Jawa dan Bali masih dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan grafik penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Apabila kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali, Bupati atau Wali Kota dapat melakukan penundaan pelaksanaan pilkades. Saya meminta setiap kepala daerah untuk terus memperkuat sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan 5M serta optimalisasi proses vaksinasi COVID-19, serta menguatkan peran posko desa sebagai sarana untuk melakukan pemantauan kondisi dan penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing. Apabila akan dilaksanakan pelantikan kepala desa, maka langkah yang bisa diambil adalah sebagai berikut. Pertama, pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan jika kondisi dan grafik penyebaran COVID-19 di wilayah masing-masing terkendali. Kedua, pelaksanaan pelantikan kepala desa terpilih dilakukan melalui virtual di masing-masing kantor desa dengan tetap memastikan tidak adanya kerumunan dan arak-arakan dari simpatisan serta diawasi oleh Satuan Tugas COVID-19 tingkat desa dan kecamatan. Ketiga, lakukan sosialisasi dan edukasi kepada kepala desa terpilih untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta tidak melibatkan simpatisan dalam pelaksanaan pelantikan virtual dimaksud. Dalam hal kepala desa terpilih melanggar ketentuan, dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan, baik sanksi sebagai kepala desa maupun sanksi pelanggaran protokol kesehatan. Demikian, semoga desa kita tetap sehat, desa kita tetap dapat kawal dari penyebaran virus COVID-19. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.